Respon Presiden Prabowo soal biaya makan bergizi gratis dari dana zakat. Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG yang diusulkan untuk dibiayai melalui dana zakat sudah memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan juga pemerintah. Presiden Prabowo Subianto merespon dengan singkat soal usulan pembiayaan program MBG gratis dari dana zakat itu. Untuk itu, ia pun menyerahkan seluruh keputusan pada pengelola dana zakat, yakni Badan Amil Zakat. Gimana Pak? Ada usulan seperti dana zakat ada usulan ya, yang urus zakat itu saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap, semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini. Untuk efisiensi? Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapapun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran. Okay. Apresiasi Jokowi terkait adanya wacana pertemuan Megawati Prabowo. Saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jokowi pun menyambut sangat baik wacana tersebut. Ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 16 Januari, Jokowi menilai pertemuan tersebut sangat baik untuk Indonesia karena bisa saling berangkulan. Dan menurutnya pertemuan ini akan berdampak cukup baik pada stabilitas politik. Dengan begitu perekonomian juga akan stabil. Pak, soal rencana Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati. Sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia ini berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga bidang ekonomi kita. Ya. Pak, ini kan kemungkinan tidak ada oposisi kalau nanti bisa ketemu. Itu nanti gimana Pak? Kalau ada pertemuan nggak akan ada oposisi, itu gimana Pak? Ngomong pertemuan itu tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan. Ya. Update kebakaran besar yang terjadi di Glodok Plaza. Saudara, kebakaran besar yang menghanguskan Glodok Plaza di Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat pada Rabu malam 15 Januari mengakibatkan sejumlah orang tewas. Korban tewas dalam insiden tersebut kini bertambah menjadi 6 orang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jakarta, Isnawi, mengkonfirmasi 6 orang korban tersebut sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk proses identifikasi. Kemudian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta sebelumnya menyebut ada 4 jenazah korban kebakaran dari lantai 8 gedung Glodok Plaza. 4 korban itu sulit diidentifikasi karena kondisinya yang sudah hangus. Oleh karena itu, pemeriksaan oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur menjadi langkah selanjutnya. Kemudian PLT Kadis Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan, mengatakan jasad tersebut perlu diidentifikasi oleh Inavis dari Polri. Timbulnya bencana baru di Los Angeles usai kebakaran besar. Saudara, bencana baru melanda Los Angeles dengan adanya abu beracun yang menyebar.
Ribuan warga California Selatan pun diminta untuk waspada dan segera mengungsi karena kebakaran yang melanda wilayah tersebut masih saja terus terjadi. Sejumlah wilayah bahkan saat ini berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Hal ini diungkapkan oleh ahli meteorologi Ryan Keitel pada Selasa 14 Januari. Ryan menyebut jika semua tanaman dalam kondisi kering dan siap terbakar. Oleh karenanya, kebakaran pun bisa cepat menyebar. Bahkan kebakaran baru datang dengan cepat menjadi masalah. Dan kini bahaya baru muncul di tengah kebakaran hebat yang melanda Los Angeles. Disebutkan angin kencang bisa menerbangkan abu beracun. Petugas kesehatan mendesak semua orang agar mengenakan masker. Anies Mahajan dari Departemen Kesehatan Masyarakat setempat juga menyebut abu yang terbang bukan sekadar tanah saja. Menurutnya, debu halus tersebut sangat berbahaya karena bisa mengiritasi maupun membahayakan sistem pernapasan dan bagian tubuh lain di tempat debu itu mendarat. Israel terus menyerang Gaza meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata. Saudara, sekitar 77 warga Palestina yang tewas usai pengumuman kesepakatan gencatan senjata pada Rabu 15 Januari. Kemudian dilansir dari Anadolu Agency, laporan tersebut disampaikan oleh juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Basal. Basal menyebut korban tewas hingga saat ini sekitar 25 wanita dan 21 anak-anak. Sementara sudah lebih dari 250 orang terluka sejak adanya gencatan senjata diumumkan. Ia juga merinci pengeboman terjadi secara brutal di kota Gaza, di Gaza Tengah dan juga kota Khan Younis di selatan. Saksi mata bahkan melaporkan kepada Anadolu Agency bahwa jet tempur Israel menargetkan rumah hingga kamp pengungsi mereka.